Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil resum dari tugas 1, yaitu tentang perkembangan demokrasi di Indonesia dari tahun 1945 sampai sekarang. Saya Ririn Anjarwati, NPM 1816021034, reguler B, mata kuliah Analisis Politik Indonesia dengan dosen Himawan Indrajat, SIP, MSI. Untuk keyword pada pembahasan saat ini yaitu definisi demokrasi, yang kedua sejarah demokrasi Indonesia. Kita ketahui, demokrasi merupakan tatanan hidup bernegara yang menjadi pilihan negara-negara di dunia pada umumnya. Demokrasi lahir dari tuntutan masyarakat Barat akan persamaan hak dan kedudukan yang sama di depan hukum. Hal ini terjadi karena pada masa sebelum adanya deklarasi Amerika dan Prancis, setiap warga dibeda-bedakan kedudukannya, baik di depan hukum maupun dalam tatanan sosial masyarakat. Demokrasi yang berasal dari kata demos dan kratos berarti pemerintahan dari, untuk, oleh rakyat. Amin Rais mengartikan demokrasi sebagai dasar hidup bernegara pada umumnya, yang memberikan pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok yang mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijaksanaan pemerintah negara. Oleh karena kebijaksanaannya tersebut menentukan kehidupan rakyat. Dengan demikian, demokrasi adalah pemerintahan yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kekuasaan rakyat. Atau jika ditinjau dari sudut organisasi, ia berarti sebagai suatu pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau persetujuan rakyat karena kedaulatan berada di tangan rakyat. Dalam praktek pelaksanaannya, demokrasi yang memposisikan rakyat dalam penentuan kebijakan negara sering bergeser ketika peranan negara yang terwujud dalam pemerintahan melakukan langkah-langkah yang berusaha membatasi hakikat kehendak dan kekuasaan rakyat dalam penyelenggaraan negara. Langkah-langkah tersebut dicapai melalui perubahan konstitusi ataupun produk perundang-undangan yang disebut rezim yang berkuasa. Gerakan konstitusional maupun yuridis formal dipergunakan untuk merubah dan membatasi ruang berlakunya demokrasi. Selanjutnya, perkembangan demokrasi sejarah Indonesia. Perjalanan sejarah demokrasi di Indonesia telah membuktikan bahwa tidak selamanya demokrasi dilaksanakan sesuai dengan konstitusi. Kenyataan silih bergantinya sistem demokrasi di Indonesia sejak awal kemerdekaan sampai lahirnya Maklumat Wakil Presiden nomor 10, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, sampai pada munculnya reformasi menunjukkan betapa dominannya peranan pemerintahan negara dalam memberikan warna terhadap sistem demokrasi di negara Indonesia. Sementara rakyat sebagai pemegang kedaulatan negara dipaksa mengikuti kemauan dan kekuatan elit politik yang sedang berkuasa dalam menjalankan demokrasi. Dipandang dari sudut perkembangan demokrasi sejarah Indonesia dapat dibagi dalam 4 masa, yaitu: pertama, masa Republik Indonesia I, yaitu masa demokrasi konstitusional yang menonjolkan peranan parlemen serta partai-partai dan yang karena itu dapat dinamakan demokrasi parlementer. Yang kedua, masa Republik Indonesia II, yaitu masa demokrasi terpimpin yang dalam banyak aspek telah menyimpang dari demokrasi konstitusional yang secara formil merupakan landasannya dan menunjukkan beberapa aspek demokrasi rakyat. Yang ketiga, masa Republik Indonesia III, yaitu masa demokrasi Pancasila yang merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensil. Yang keempat, masa Republik Indonesia IV, yaitu masa demokrasi pasca reformasi 1988 sampai sekarang, yang cenderung mengalami banyak perubahan dari banyaknya partai politik hingga pemilihan yang dilakukan secara langsung.
Demokrasi parlementer 1945 sampai 1959. Berdasarkan Undang-Undang 1945 yang disahkan 18 Agustus 1945, sistem pemerintahan Indonesia presidensial. Kekuasaan presiden merupakan kekuasaan tunggal tanpa didampingi oleh kekuasaan lain. Oleh karena itu, menjadi bulan-bulanan Belanda dalam propaganda di luar negeri bahwa pemerintahan Indonesia yang dibentuk adalah pemerintahan diktator. Pemerintahan terpusat atau terkonsentrasikan di satu tangan, yaitu presiden. Selanjutnya diambillah kebijakan. Pertama, Maklumat Wakil Presiden nomor 10 tahun 1945 tanggal 16 Oktober yang isinya mengubah kedudukan dan fungsi Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP yang semula hanya sebagai pembantu presiden berdasarkan aturan peralihan pasal 4 menjadi sebuah lembaga pembuat undang-undang bersama-sama dengan presiden dan berfungsi menetapkan garis-garis besar haluan negara. Yang kedua, Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945 yang isinya penetapan susunan kabinet di bawah Perdana Menteri Sultan Syahrir dan mengubah sistem presidensial menjadi parlementer. Yang ketiga, Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 tentang pembentukan partai-partai politik. Sebab-sebab gagalnya praktek demokrasi parlementer di Indonesia adalah: pertama, sistem multipartai; yang kedua, sikap mental partai yang belum demokratis; dan yang ketiga, tidak ditemukan partai dominan sehingga koalisi menjadi rapuh. Sistem parlementer mendapatkan legalitas dalam pasal 118 ayat 2 Konstitusi RIS dan pasal 83 ayat 2 Undang-Undang Dasar sementara. Tidak stabilnya pemerintahan 1945 sampai 1959 merupakan salah satu indikasi gagalnya suatu sistem politik. Ditandai dengan jatuh bangunnya kabinet selama 14 tahun 17 kali ganti kabinet. Di antaranya adalah: yang pertama, Kabinet Hatta, tanggal dibentuk 19 Agustus 1945. Yang kedua, Kabinet Syahrir 1, tanggal dibentuk 4 November 1945. Yang ketiga, Kabinet Syahrir. Yang keempat, Kabinet Syahrir 3. Yang kelima, Kabinet Amir Syarifuddin. Yang keenam, Kabinet Hatta 2. Yang ketujuh, Kabinet Syafruddin Prawironegoro. Yang ke-8, Kabinet Hatta 3. Yang ke-9, Kabinet Ahmad Halim. Yang ke-10, Kabinet RIS atau Hatta. Yang ke-11, Kabinet M. Nasir. Yang ke-12, Kabinet Sukiman. Yang ke-13, Kabinet Wilopo. Yang ke-14, Kabinet Ali Sastro Amijoyo I. Yang ke-15, Kabinet Burhanuddin Harahap. Yang ke-16, Kabinet Ali Sastro Amijoyo II. Yang terakhir, Kabinet Juanda yang dibentuk tanggal 9 April 1957 sampai 9 Juli 1959. Sistem parlementer yang mulai berlaku sebulan sesudah kemerdekaan diproklamirkan dan kemudian diperkuat dalam Undang-Undang Dasar 1949 dan 1950 ternyata kurang cocok untuk Indonesia, meskipun berjalan secara memuaskan dalam beberapa negara Asia lain. Koalisi ternyata kurang mantap dan partai-partai dalam koalisi tidak segan-segan untuk menarik dukungannya sewaktu-waktu, sehingga kabinet menghadapi tanggung jawab mengenai permasalahan pemerintah. Di lain pihak, partai-partai dalam barisan oposisi tidak mampu untuk berperan sebagai oposisi yang konstruktif yang menyusun program-program alternatif, tetapi hanya menonjolkan segi-segi negatif dari tugas oposisi. Pemilihan umum tahun 1955 tidak membawa stabilitas yang diharapkan, malah tidak dapat menghindarkan perpecahan yang paling gawat antara pemerintah pusat dan beberapa daerah. Faktor-faktor semacam ini ditambah dengan tidak mampunya anggota partai-partai yang tergabung dalam konstituante untuk mencapai konsensus mengenai dasar negara untuk Undang-Undang Dasar baru, mendorong Insinyur Soekarno sebagai presiden untuk mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli
1959 yang menentukan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, masa berdasarkan sistem parlementer berakhir. Yang kedua, demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965. Ditandai dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, kembali ke Undang-Undang 1955 dengan 1945 dengan ciri-ciri: pertama, dominasi presiden; yang kedua, terbatasnya peran partai; yang ketiga, berkembangnya pengaruh komunis; yang keempat, meluasnya peranan ABRI dengan dui fungsinya. Dekrit Presiden 5 Juli dapat dipandang sebagai suatu usaha untuk mencari jalan keluar dari kemacetan politik melalui pembentukan kepemimpinan yang kuat. Undang-Undang Dasar 1945 membuka kesempatan bagi seorang presiden untuk bertahan selama sekurang-kurangnya 5 tahun. Akan tetapi, ketetapan MPRS nomor 3/1963 yang mengangkat Insinyur Soekarno sebagai presiden seumur hidup telah membatalkan pembatasan waktu 5 tahun ini. Undang-Undang Dasar memungkinkan seorang presiden untuk dipilih kembali, yang ditentukan oleh Undang-Undang Dasar. Misalnya dalam tahun 1960, Insinyur Soekarno sebagai presiden membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat hasil pemilihan umum. Padahal dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 secara eksplisit ditentukan bahwa presiden tidak mempunyai wewenang untuk berbuat demikian. Praktek demokrasi terpimpin gagal bersama dengan pemberontakan G30S PKI 30 September 1965 yang sekaligus menghancurkan kekuasaan Soekarno. Yang ketiga, demokrasi Pancasila 1965 sampai 1998. Landasan formil dari periode ini adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 serta ketetapan-ketetapan MPRS. Dalam usaha untuk meluruskan kembali penyelewengan terhadap Undang-Undang Dasar yang telah terjadi dalam masa demokrasi terpimpin, kita telah mengadakan tindakan korektif. Ketetapan MPRS nomor 3 tahun 1963 yang menetapkan masa jabatan seumur hidup untuk Insinyur Soekarno telah dibatalkan dan jabatan presiden kembali menjadi jabatan elektif setiap 5 tahun. Ketetapan MPRS nomor 1966 telah menentukan ditinjauannya kembali produk-produk legislatif dari masa demokrasi terpimpin, dan atas dasar itu Undang-Undang nomor 19/1964 telah diganti dengan suatu undang-undang baru nomor 14 tahun 1970 yang menetapkan kembali azas kebebasan badan-badan pengadilan. Dewan Perwakilan Rakyat gotong royong diberi beberapa hak kontrol, di samping ia tetap mempunyai fungsi untuk membantu pemerintah. Pimpinannya tidak lagi mempunyai status menteri. Begitu pula tata tertib Dewan Perwakilan gotong royong yang baru telah meniadakan pasal yang memberi wewenang kepada presiden untuk memutuskan permasalahan yang tidak dapat dicapai mufakat antara anggota badan legislatif. Golongan karya di mana anggota ABRI memainkan peranan penting diberi landasan konstitusional yang lebih formil. Selain dari itu, beberapa hak asasi diusulkan supaya diselenggarakan secara lebih penuh dengan memberi kebebasan lebih luas kepada pers untuk menyatakan pendapat dan kepada partai-partai politik untuk bergerak dan menyusun kekuatannya, terutama menjelang pemilihan umum 1971. Istilah demokrasi Pancasila ditemukan di dalam Tab MPR nomor 37 MPRS 1968. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang dijiwai, disemangati, dan didasari oleh falsafah Pancasila. Demokrasi yang tetap mendasarkan pada konstitusi dijalankan dengan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 secara murni dan konsekuen. Semboyan pembangunan ekonomi, yes; politik, no. Yang keempat, demokrasi mencari bentuk atau Pancasila atau Orde Reformasi 1998 sampai sekarang. Berakhirnya masa Orde Baru melahirkan era baru yang disebut masa reformasi.
Orde Baru berakhir pada saat Presiden Soeharto menyerahkan kekuasaan kepada Wakil Presiden B.J. Habibie pada tanggal 21 Mei 1998. Pergantian masa juga mengubah pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Demokrasi yang dikembangkan pada masa reformasi pada dasarnya adalah demokrasi dengan mendasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang 1945. Masa reformasi berusaha membangun kembali kehidupan yang demokratis dengan mengeluarkan peraturan undangan antara lain: 1. Ketetapan MPR RI nomor 10 MPR 1998 tentang pokok-pokok reformasi. Yang kedua, Ketetapan nomor 7 MPR 1998 tentang pencabutan TAP MPR tentang referendum. Yang ketiga, Ketetapan MPR RI nomor 11 MPR 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dari KKN. Keempat, Ketetapan MPR RI nomor 8 MPR 1998 tentang pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden RI. Yang kelima, Amandemen Undang-Undang 1945 sudah sampai Amandemen 1, 2, 3, 4. Sebagai bentuk pelaksanaan demokrasi pada masa reformasi dilaksanakan pemilihan umum 1999. Pelaksanaan pemilu 1999 merupakan salah satu amanat reformasi yang harus dilaksanakan. Sebagai upaya perbaikan pelaksanaan demokrasi, terdapat beberapa langkah yang dilaksanakan, yaitu banyaknya partai politik peserta pemilu. Yang kedua, pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden secara langsung. Yang ketiga, pemilu untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di DPR, MPR, dan DPD. Selanjutnya, pelaksanaan pemilu berdasarkan asas luber dan jurdil, pemilihan kepala daerah secara langsung, dan terakhir, kebebasan penyampaian aspirasi lebih terbuka. Kesimpulan, demokrasi di Indonesia berkembang seiring dengan pergolakan politik yang terjadi setelah kemerdekaan. Perubahan-perubahan konsep demokrasi terjadi mulai dari demokrasi terpimpin, demokrasi parlementer, sampai ke demokrasi presidensial. Namun pada dasarnya, peranan pemerintahan dalam menjalankan demokrasi masih sangat dominan. Karena dalam Undang-Undang 1945 beserta amandemennya masih nampak kekuasaan pemerintahan tetap lebih besar dibanding kekuasaan lainnya. Sekian dan terima kasih. Itulah tadi presentasi hasil resum dari tugas pertama. Saya Ririn Anjarwati memohon maaf apabila ada kekurangan dalam menyampaikan materi. Untuk saran dan pertanyaan bisa dikirimkan melalui sosial media yang ada di bawah ini. Terima kasih telah menonton video tugas saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.